Shalom jemaat sekalian, kita berjumpa lagi di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas dari kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Jemaat kasih Tuhan merupakan satu hal yang wajar pada zaman dahulu untuk terjadi peperangan. Tetapi kita harus memahami konsep peperangan zaman dahulu untuk kita bisa mengerti konteks dari kitab Daniel ini. Zaman dahulu konsep peperangan bukan hanya peperangan antar dua bangsa, misalnya bangsa Israel melawan bangsa Babel. Jadi konsep mereka bukan hanya bangsa Israel melawan bangsa Babel, tetapi pada zaman dahulu punya konsep yang lebih dalam daripada itu. Ketika peperangan terjadi, ini bukan hanya peperangan antar bangsa, tetapi ini peperangan antar Allah yang disembah di antara bangsa itu. Karena zaman dahulu punya konsep Allah itu berkuasa di daerah teritorial tertentu. Contoh, Allah Israel memiliki Allah yang bernama, yang kita kenal dalam Alkitab bernama Allah Yahweh. Orang zaman dulu punya konsep Allah Israel hanya berkuasa di Israel saja. Dan Allah Babilonia, yaitu Dewa Marduk atau Allah Marduk, itu juga berkuasa hanya di Babilonia. Karena mereka semua berpikir Allah itu hanya berkuasa di daerah teritorial tertentu. Nah, ketika peperangan terjadi, mereka itu punya konsep demikian, bahwa peperangan itu bukan hanya peperangan antar dua bangsa, tetapi peperangan antar Allah yang mereka sembah. Jadi ketika bangsa Israel melawan Babilonia, itu bukan hanya bangsa Israel melawan Babilonia, tetapi Allah Yahweh yang disembah oleh Israel melawan Allah Marduk yang disembah oleh Babilonia. Nah, ketika salah satu bangsa memenangi, bukan hanya bangsa itu berkuasa atas bangsa itu, tapi mereka punya konsep Allah yang disembah dari Allah yang menang itu berkuasa, jauh lebih berkuasa dibanding Allah yang kalah. Nah, jemaat kasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Daniel, kita melihat di sini Israel habis kalah peperangan. Setelah kalah peperangan, lalu mereka dibuang ke Babilonia oleh bangsa Babel. Sehingga pada zaman dahulu orang Israel dan bahkan semua orang Babel punya konsep begini: Dewa Marduk, Allah Marduk yang disembah di Babel jauh lebih berkuasa daripada Allah Yahweh yang disembah di Israel. Karena Allah Israel kalah. Bahkan salah satu buktinya, perkakas-perkakas ibadah di tempat Israel dibawa ke tempat Babilonia. Sehingga pada saat orang Babel beribadah, mereka melihat bahwa alat-alat ibadah orang Israel ada di sini, menunjukkan bahwa Dewa Marduk, Allah Marduk jauh lebih berkuasa daripada Allah Yahweh. Jadi semua orang Israel pada saat itu hidup di dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, ketakutan, karena mereka tahu Allah yang mereka sembah, bahkan Allah yang berkuasa itu kalah total. Dan jemaat kasih Tuhan, waktu semua orang Israel melihat segala sesuatu dengan mata yang penuh kekhawatiran, Daniel melihat segala sesuatu justru dengan mata iman. Bagaimana kita bisa memahami? Dia menulis dalam kitab ini, ayat yang kedua berbunyi demikian: Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas di rumah Allah kepada bangsa Babel. Cuma dikasih satu kata menarik di sana: Tuhan menyerahkan. Nah, teman-teman, cuma dikasih Tuhan perlu mengetahui kata menyerahkan. Menyerahkan itu artinya orang yang memberikan itu memiliki kontrol penuh atas sesuatu yang diserahkannya. Artinya ketika bangsa Israel melawan bangsa Babilonia dan Israel kalah, itu bukan berarti Allah Israel itu kalah, bukan. Tetapi Allah dengan kontrol penuh memberikan Israel yang kalah itu kepada bangsa Babilonia. Kenapa Tuhan membiarkan dan menyerahkan orang Israel? Karena orang Israel hidup dalam dosa. Tuhan sudah tegur berkali-kali untuk bertobat, tapi dia tidak bertobat. Akhirnya Tuhan memberikan penghukuman kepada orang Israel. Tetapi peperangan terjadi ini bukan menunjukkan bahwa Allah Israel itu kalah.
Justru Allah Israel jauh lebih berkuasa daripada Allah Marduk. Karena dia yang menyerahkan dengan penuh otoritas dan kekuatan. Jemaat dikasih Tuhan, Daniel melihat problem ini sebagai satu hal bahwa Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Dia bukan Allah yang kalah. Dia bukan Allah yang lebih lemah daripada Allah Marduk. Justru dia Allah yang jauh lebih berkuasa. Karena kemenangan terjadi, karena kontrol yang ada dalam diri Allah, dia serahkan kepada bangsa Babilonia. Wah, jemaat dikasih Tuhan, ini satu hal yang sangat menarik sekali. Daniel melihat dengan satu sudut pandang mata iman. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang membuat orang itu seringkali khawatir atau cemas dalam menghadapi kehidupan ini? Jemaat dikasih Tuhan, ada dua hal yang menyebabkan orang itu bergumul, cemas, khawatir menghadapi kehidupan ini. Pertama, karena manusia itu tidak maha tahu. Manusia itu nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Manusia nggak tahu peperangan ini akan berakhir seperti apa. Orang Israel juga nggak tahu kapan mereka akan dibebaskan dari penjajahan Babilonia. Bukankah kita semua juga demikian saat ini? Kita nggak tahu pandemi COVID-19 ini berakhir sampai kapan. Bahkan kita nggak tahu sekarang jumlah orang yang terinfeksi itu berapa. Bahkan kita nggak tahu sekarang virus itu ada di mana. Kita nggak tahu sama sekali. Yang kedua, kenapa orang itu seringkali cemas? Karena orang tuh nggak maha kuasa. Orang tuh tidak maha kuasa. Bangsa Israel itu tidak maha kuasa. Dia nggak bisa melawan Babilonia. Dia kalah. Seandainya dia tahu kapan mereka akan bebas, apakah mereka bisa melawan? Belum tentu. Jemaat kasih Tuhan, sekarang kita juga demikian. Ketika ada pandemi COVID-19, apakah ketika kita tahu kita ini terinfeksi, apakah kita bisa maha kuasa melawannya? Belum tentu. Ketika kita tahu virus itu ada di mana, apakah kita bisa maha kuasa melawannya? Tidak juga. Jadi manusia itu memang pada dasarnya tidak maha tahu, tidak maha kuasa. Makanya orang Israel nggak tahu kalau Allah itu yang menyerahkannya. Mereka harus bisa melihat dari sudut pandang mata iman. Manusia tidak maha tahu dan manusia tidak maha kuasa. Tapi jemaat sekalian, apa yang bisa membuat manusia itu justru tenang menghadapi kehidupan pergumulan yang berat di dunia ini? Kita belajar dari Daniel. Dia tahu bahwa dia nggak maha tahu. Dan dia tahu dia adalah pribadi yang gak maha kuasa. Tapi dia tahu ada pribadi yang maha tahu. Dan dia tahu ada pribadi yang maha kuasa, yaitu Allah itu sendiri. Bukankah Allah itu adalah pribadi yang maha tahu? Dia tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia tahu apa yang terjadi dengan hidupmu. Dia tahu pergumulan apa yang sedang kau hadapi. Dan yang kedua, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia bukan hanya tahu tentang segala sesuatu, tapi dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas pandemi COVID-19 ini, dia berkuasa atas hidupmu, dia berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Dan cuma dikasih Tuhan, kalau kita mengenal pribadi yang maha tahu dan maha kuasa, bukankah seharusnya kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Dia? Kita percaya bahwa Tuhan itu tetap mengontrol segala sesuatu. Jadi engkau jangan menanggung beban sendiri. Jangan bergumul sendirian. Marilah kita belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang mata iman. Bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dan Dia mengontrol segala sesuatu. Dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Maukah engkau percaya kepadanya? Maukah engkau melihat segala sesuatu dari sudut pandang mata iman, bukan dari mata jasmani yang kita miliki? Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, ajarlah kami melihat segala sesuatu dari sudut pandang mata iman. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Kiranya Engkau terus membimbing dan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, secara khusus dalam pergumulan yang kami hadapi saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ataupun juga di pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan dan sebagainya. Kiranya Tuhan berkuasa atas hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap terus bersandar dan beriman penuh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.